Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat Allah itu jualah kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah saudara kita yaitu Bu Eli dalam rangka adalah menjalin silaturahim di khusus yaitu pada RW ya, warga RW. Mudah-mudahan langkah kita dan niat kita pada hari ini mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memang dituntut untuk ibadah kepada Allah. Ya nak, Bu? Artinya ibadah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Dan banyak ibadah yang telah kita lakukan, banyak ibadah nan Allah kita pabuat. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah ibadah nan Allah kita karajokan itu betul-betul mendapat nilai di sisi Allah. Memang persoalan tarimo atau indak ditarimonyo ibadah seseorang itu adalah urusan Allah. Karena awak mungkin memang tak dapat mengetahui dengan pasti. Namun Allah menyampaikan kepada kita bagaimana orang yang beribadah kepada Allah, namun ibadah yang nyokarajokan, amalan soleh yang nyopabuwe itu indah adoh nilainya di sisi Allah. Lantaran apa sebab? Lantaran karena masih ada beberapa sifat yang nyopelihara di dalam dirinya ketika beribadah. Nah, makanya itu yang harus kita pahami. Jangan sampai di akhirat kelak nantinya awak menunggu ibadah awak. Apanya menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahala itu tidak kita dapatkan. Lantaran apa? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa yang menyebabkan ibadah seseorang itu tidak bernilai di sisi Allah? Yang pertama, karena ketika inyo beribadah masih ada sifat ria di dalam dirinya. Apa itu ria? Ria itu kan menampakkan, memamerkan sesuatu ibadah kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk dipuji. Menampakkan suatu ibadah kepada orang lain dengan harapan agar dipuji oleh orang,
itulah yang dikatakan ria tadi itu. Dan iko ndak bagus ternyata. Apa sebab? Karena bisa nilai ibadahnya ndak aduh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ibadahnya? Adalah sedekah. Apa kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 206. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan engkau merusak pahala sedekahmu. Merusak itu dengan cara apa? Yaitu adalah bil manni, menyabui-nyabui. Kemudian yang kedua apa? Wal azan. Wal azan itu apa? Dengan cara menyakiti hati si penerima. Malahu ria'an nas. Kemudian perumpamaan juga orang yang bersedekah karena ria atau ingin dipuji oleh orang lain. Maka kata Allah, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Maka perumpamaan orang yang beramal itu bersedekah karena ria atau dipuji itu ibarat batu licin. Kita bayang batu licin, Bu. Batu licin yang kemudian ada debu di atasnya, kata Allah. Yang mana debu itu ditimpa oleh hujan labek. Artinya nyobai hujan. Apakah debu itu masih terlihat lagi? Ini kata Allah. Tentu tidak. Artinya perumpamaan orang yang bersedekah atau berinfak karena ria itu seperti debu yang berada di atas batu licin kemudian disapu oleh hujan lebat. Nah, artinya apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 yang dapat kita ambil tadi dari ayat itu. Yang pertama adalah rusaknya ibadah seseorang itu atau nilai ibadah sedekah itu atau bahkan tidak ada nilainya. Pertama tadi wal manni. Wal manni itu menyabui-nyabui. Ba menyabui-nyabui itu mau kasihnya. Ba kasihnya, Bu. Disabui saya ke orang itu. Tu ada 4 tang apa impak 10 juta di musaji itu. Sehingga ada rasa bangga, rasa takabur atau kesombongan di dalam dirinya. Maka iko kata Allah tidak boleh. Jangan suka menyabui-nyabui terhadap sedekah awak. Tak boleh. Nah, kadang-kadang kan orang tidak. Kalau ditampe awak lain tak bau umuman namo doh. Tapi ada sebagian tampe lain, kalau tidak disabuian namanya, tak sana hatinya doh. Kan ada tuh. Pengurus, ko impa ambo 5 juta. Tolong beko diimbuan deh. Kan ada orang seperti itu tuh. Nah, itu yang dikatakan menyebut-nyebut. Karena apa? Karena suko disabui berarti di situ ada rasa apa? Rasa kesombongan di dalam diri awak sehingga apa tujuan awak apa? Untuk agar dipuji oleh orang lain, agar orang lain tahu. Ternyata iko yang tak boleh. Piba asat kalau seandainya misalnya awak baimpak kamu saji awak ndak minta disabuian tapi pengurus yang menyabuian. Apakah itu termasuk kepada ria? Ndak. Karena ndak ada kemauan diri awak. Ndak ada keinginan awak untuk disabui. Tapi apa pengurus yang menyebutkan tujuannya mungkin untuk memberitahu kepada orang lain. Memberitahu itu artinya adalah mungkin bagi pengurus agar jaleh namanya pitih masuk. Itu pertama kan. Yang kedua apa? Mungkin tujuan pengurus adalah memancing saudara-saudara yang lain. Yang tak boleh itu apa? Dari diri wak surang. Nah, kadang-kadang maaf menyabui, Bu. Suku awak menyabui-nyabui itu pemberian awak, kebaikan awak, sedekah awak, impak awak kepada saudara awak ketika apa? Ketika hubungan awak lah pecah. Bahkan jangankan kepada orang lain, saudara kandung sendiri pun kadang-kadang wak kata-katai, kau kini macam-macam joaden yo. Kalau ndak garaden banyak kolahan kau dulu entahlah. Itu kan disabui-sabui itu. Hilang nilai ibadah awak, rusak nilai ibadah awak walaupun kebaikan itulah berlalu wak lakukan. Atau tahun-tahun yang lalu lah wak perbuat atau sekian tahun yang lalu lah wak karajuan yang wak lakukan.
Namun ketika terjadi perpecahan, persaudaraan di antara wak sabui-sabui, wak ungkit-ungkit pemberian awak tadi itu, ikolah yang menyebabkan rusak nilainya ibadah atau pahala sedekah awak tadi itu. Beda impak jo sedekah, Bu. Kalau impak ko berbentuk materi. Kalau sedekah baik materi maupun non materi. Baju bisa disedekahkan. Alai, barang-barang awak ndak paguno tapi dengan catatan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau ndak dipakai di orang lain wak sedekahan jo ndak ada gunanya do. Nyo yang sedekah ko sesuatu yang kita berikan kepada orang lain baik materi maupun non materi yang bisa nyo manfaatkan nyo. Lajaleh baju ko lajaleh wak tahu ko baju ko ndak bisa dipakai do, tapi wak sedekah nyo ke orang lain. Sana kau pakai. Wak tahu kau baju kau ndak bermanfaatnya do gitu. Wak sedekahan tu ndak ada sedekah namanya itu do. Nyo sedekah ko adalah sesuatu yang wak berikan kepada orang lain baik itu secara materi maupun non materi tetapi bermanfaat untuk orang yang wak berikan itu. Nah, itu yang pertama ya, Bu. Wal manni, menyabui-nyabui, ternyata apa? Rusak pahala sedekah. Yang kedua apa? Wal azan. Wal azan ko apa? Menyakiti hati si penerima. Contohnya. Contohnya. Mungkin awak pernah mengalami hal yang seperti itu tanpa awak sadari. Misalnya ko adoh kawan ko meminjam pitih atau tetangga meminjam bareh kak sagantang, namun kan adoh yo di antara orang nyo kata-katai dulu. Baru salah. Aduh begitu, Bu. Iya. Patang bareh patang lu baganti le. Kini lah pinjam lo cek lai. Lai karajo laki kau. Kan begitu tuh. Bagi awak mungkin biasa. Baginyo tasingguang hatinyo. Ibo hatinyo. Ikolah yang dikatakan wal azan tadi itu. Menyakiti si penerima. Itu merusak ibadah, nilai ibadah kita, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi walahu ria'an nas. Ria. Ria ko tu tadi memamerkan, ingin dipuji, saketek-saketek kebaikan-kebaikan dipuji. Dipuji ko kan ria ko kan ndak hanya melalui nyato saja, Bu. Artinya kini dengan media yang dengan media yang sosial kini yang telah canggih pada hari kini ko, kalau indak pandai kita menggunakannya, bisa jatuh kita kepada ria. Contohnya, alhamdulillah hari kini ko ambo lawas sedekah kamu saja 10 juta posting. Itu kan? Baik melalui media sosial maupun secara nyata. Kalau ndak berhati-hati wak menggunakan media sosial ko, itu tadi itu bisa jatuh kepada perbuatan ria tadi itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang akan dapat merusak nilai ibadah kita. Jangan sampai ibadah nan telah kita pabuwe nan salamoi koko ndak ada nilainya di sisi Allah, bahkan terhapus nilai pahalanya lantaran karena masih ada sifat ria di dalam diri kita. Karena ria itu ternyata syirik, Bu. Kata Nabi, ria itu adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Artinya syirik yang hanya diri seseorang itu yang tahu. Ya. Dan itu apakah termasuk dosa besar? Iya. Yang namanya syirik adalah dosa besar yang harus kita hindari. Nah, bahkan di dalam suatu hadis, suatu nanti di akhirat tuh manusia, orang-orang yang berbuat ria dalam beribadah itu, ya rianya dalam beribadah, maka nanti di hari kiamatnya datang kepada Allah. Manga datang kepada Allahnya, inyo meminta pahala kepada Allah. Contohnya, ya Allah, ma pahala ambo telah membantu si fulan. Ya Allah, ma pahala ambo telah berbaik kepada si fulan. Kata Allah, pahalaanan ba minta. Engkau beribadah bukan karenaku,
tapi karena seseorang itu. Kenapa? Karena engkau ingin dipuji. Nah, kan orang beribadah begitu, Bu. Nyo lakukan sholat kan takui mintuwo, malu mintuwo, sagan minantu. Kan ada yang begitu. Nah, itu kata Allah, minta pahala kepada orang tuh karena dia engkau beribadah, bukan karena aku. Nah, awakku kan ibadah kan amalu biniat itu kan segala sesuatu pekerjaan itu kan diawali dengan niat, ya kan, Bu? Nah, diawali dengan niat itu karena apa? Karena Allah. Ibadah nan kita karajokan batu-batu karena Allah. Tapi kalau ibadah nan awak karajokan kano sianu, iko, maka Allah nanti menyuruh awak di akhirat minta ke pahalo ke orang tuh. Lai bisa orang tuh kamagi ya? Tidak dong. Yang pahalo siapa magi ya? Allah. Maka seperti itu. Nyokan hal yang sepele nyobo. Tapi awak harus berhati-hati. Jangan sampai ibadah yang telah kita pabuek salamoko, baik yang persoalan kecil hanya kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai ndak ada nilainya di sisi Allah. Karena Allah janji. Janji Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka setiap kebaikan yang engkau lakukan, kata Allah, yang kalian perbuat, walaupun sebesar biji zarah, aku akan balas. Baab besar biji zarah tu, para mufassir mengatakan zarah itu sama dengan sagadang biji bayam. Ali pernah calik biji bayam, Bu? Biji bayam kan keteknya. Walaupun kebaikan sagadang itu nan engkau lakukan, aku akan balas, kata Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun keburukan itu yang engkau perbuat, yang engkau lakukan, walaupun sebesar biji zarah, aku pun akan membalasnya. Artinya Allah akan berikan balasan kepada kita tentu dengan memperhatikan hal yang tadi. Salah satunya, jangan kita berbuat ria ketika kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat merusak nilai ibadah seseorang dan bahkan terhapus nilai ibadahnya itu. Karena adanya hasad di dalam diri seseorang itu. Tahu Ibu hasad? Hasad tu iri hati. Dengki. Kata istilahnya banyak Ustaz menyebut SMS. Sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Orang bali oto ango enan sasa. Orang bali kulkas baru inyonan kadinginan. Nama itu. Ternyata kata Nabi, ayyakum wal hasad. Jagalah dirimu dari hasad. Ya, jagalah dirimu dari hasad. Fa innal hasad, maka sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu akan dapat membakar kebaikan. Membakar berarti pemahamannya akan bisa menghabiskan atau bisa menghancurkan. Ya. Kama yakulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu. Kalau kayu dibakar di api bakiro jadi abu. Maka seperti itulah perumpamaan kalau masih ada sifat hasad di dalam diri awak. Masih ada iri hati di dalam diri awak kepada saudara-saudara awak, maka itu akan dapat menghapus nilai kebaikan-kebaikan yang kita pabuek salamoko. Karena itu Nabi sendiri mengecehan, Bu. Bukan nambo mengecehan, tapi Nabi sendiri. Kata Nabi, orang yang masih memiliki sifat hasad itu akan membakar kebaikan-kebaikan yang telah nyopa buek. Nah itu. Garis pertama yang harus kita pahami. Kemudian, orang yang bersifat hasad itu akan mengantarkan mereka itu untuk menuju ke dalam nerakanya Allah. Tapi ingat, orang yang menjauhi sifat hasad itu akan membawa mereka
menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba menjadi penghuni surga, Ustaz. Pernah suatu ketika kau carito, Bu. Carito bukan carito ambo, tetapi adalah memang carito di masa Nabi. Suatu ketika Nabi mengecek kepada sahabat. Oi sahabat-sahabat ambo, kata Nabi. Akan datang seorang laki-laki penghuni surga hari kini ko juo kepada kalian. Sahabat tak berani membantah, Bu. Sahabat tak berani bertanya sia tu laki-laki ya Rasul, tak nyatanya dah. Tapi beberapa saat setelah itu datang seorang laki-laki. Bahas seorang laki-laki ko cirinya jangguiknya ko basah karena ayu dua. Nan kedua, nyo mamaci tarompa jo tangan kirinya. Kata sahabat dalam hati, apakah ini yang dimaksud oleh baginda Rasul? Hari nang kedua, masih berkata Nabi, kata Nabi, oi sahabat-sahabat, akan datang kepada kalian hari kini ko juo seorang laki-laki penghuni surga. Sama seperti tadi, sahabat nak berani bertanya. Ternyata nan datang siapa? Masih orang nan samo. Aci cirinya, ayah jangguiknya basah jo ayu dua, nyo mamaci terompa jo tangan kirinya. Hari ketiga murid itu pula Nabi masih berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, akan datang kepada kalian hari kini ko juo seorang laki-laki penghuni surga. Sehingga bakato-kato sahabat dalam hati mungkin babisik-bisik mereka. Sialah tu yang disampaikan Nabi nak bisik-bisiknya. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat penasaran. Siapa? Abdullah bin Amr bin As, atau yang dikenal dengan Amr bin As. Amru bin As. Nah, tapi kan Amru itu kan arti pemimpin, ya. Nyo kalau di masa Khalifah Umar bin Khattab nyo gubernur tuh. Bagaimana Amr bin As memberikan keadilan ketika seorang Yahudi minta keadilan tapi tidak diberi keadilan oleh Amr bin As, langsung ke Umar bin Khattab. Penasaran Amr bin As, nyo cari tahulah apa yo ibadah nan lah dipabuek dek laki-laki ko, dek apa ko akai waso awaknya, dek angku ko, sehingga nyo kecean dek Nabi nyo sebagai penghuni surga. Berarti ada amalan nan labih. Ada amalan nan hebat nyo karajon, ada amalan-amalan yang dak kita karajokan, kata Amr bin As. Akhirnya apa? Amr bin As nyo pai camping 3 hari ke rumah laki-laki ko. Artinya menginap lah gitu. Pai menginap nyo 3 hari. Hari pertama nyo caliak laki-laki ko ibadahnya. Biasa-biasa saja. Malam dak ada jago untuk tahajud. Ya. Di siang hari kebetulan mungkin ketika itu puasa sunat ko hari Senin atau hari Kamis lah. Ndak lo ada melaksanakan puasa dah. Hari kedua mode itu pula di malam hari ndak ada tahajud. Baca Al-Quran ndak lo pula. Hari ketiga mode itu pula. Sehingga bertanya dalam hati. Cali ibadah nanyo karajokan setiap hari. Ndak ada ibadah yang istimewa dah. Biasa-biasa saja nyo. Tapi bakot Nabi mengecean inyo sebagai penghuni surga. Sehingga atau yang dalam hatinya nyo kesampaian tadi tu nyo sampailah kepada laki-laki. Ambo calia apa beribadah hanya biasa-biasa saja. Tapi bakot Nabi mengecekkan engkau termasuk seorang laki-laki sebagai penghuni surga. Kata jawab laki-laki itu, memang wahai Amr bin As, ibadah nan ambo karajokan hanya biasa-biasa saja. Mungkin angku lah mencaliak. Lah 3 hari angku risiko ah. Ndak ada ibadah nan istimewa nan ambo karajokan do malam sembo ndak ada tahajud do. Cuman katanya, yang pertama, ambo ndak pernah berbuat curang kepada orang lain. Aku yang pertama bu poinnya. Artinya nyo ndak pernah berbuat curang kepada orang lain. Inyo ndak pernah mengicuh orang lain. Inyo ndak pernah mengicuh kawannya. Nan kedua, kata laki-laki ko, hambo ndak pernah hasad kepada orang. Artinya, ambo ndak pernah iri, dengki kepada orang do. Nah, akhirnya apa nyambil kesimpulan di Amr bin As? Mungkin ikolah
salah satu yang menyebabkan laki-laki ko bisa yang dikatakan dek Nabi sebagai penghuni surga. Kenapa? Nyo ndak ada hasad, ndak ada hiri terhadap orang lain. Nah, ternyata iko bu. Ternyata kalau awak bisa menghindari hasad atau hiri hati kepada saudara awak, akan bisa mengantarkan awak sebagai penghuni surga. Bukan berarti hanya menghindari sifat hasad. Saya cie indah loh do gitu. Tapi salah satu yang membawa seseorang itu masuk ke dalam surga adalah seseorang yang menghindari sifat hasad. Kenapa? Karena kalau awak menghindari sifat hasad, tentu kebaikan-kebaikan yang amalan-amalan soleh yang telah awak pabuwe indak terbakarnya dong. Seperti tadi kan. Tapi kalau ada sifat hasad, bako ambo sampaikan tadi akan mengantarkan awak bisa masuk ke dalam nerakonya Allah. Tentu kalau ada sifat hasad di dalam diri awak, iko akan membakar kebaikan. Sehingga kebaikan iko nanti ketika awak lah tunggu-tunggu pahalonyo kebaikan yang awak lakukan ko ternyata ndak ada. Kenapa? Karena kada habis. Seperti kayu bakar tadi. Ya, seperti api yang membakar kayu tadi. Habis. Makanya ketika tunggu ndak ada deh. Nah, sedangkan nanti kan di yaumul akhir itu ada yaumul hisab namanya. Hisab itu perhitungan. Amal awak akan dihitung. Artinya, anan awak karajokan, disiko Allah akan membalasnya. Kalau buruk nan awak karajokan sama hidup kita di atas dunia, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah akan balas tadi kan? Ya, Allah akan berikan juga balasannya. Begitu pula sebaliknya, ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas dunia, awak lakukan, kemudian Allah pun akan membalehnya. Dan ingat nanti di yaumul mizan, ada namanya atau di yaumul mizan tu penimbangan amal ibadah kita. Apa penimbangan amal ibadah kita ko? Tentu antara kebaikan dengan keburukan akan ditimbang. Kalau lebih banyak barek kebaikan yang kita lakukan dari keburukan kita, alhamdulillah senang hati kita. Gembira kita. Kenapa? Sebagai riwayat mengatakan bahwasanya orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan yang dilakukan sama hidup di atas dunia, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah kalau atas kehendak Allah. Yang kedua, kalau seandainya sebaliknya, kalau keburukan yang dilakukannya lebih banyak, lebih barek daripada kebaikan yang nyoba buat di atas dunia, kata sebagian dalil atau riwayat mengatakan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang untuk memberikan kebaikan tadi itu tentu adalah batu-batu ibadah kebaikan yang awak lakukan ko ada nilainya. Ya kalau seandainya lah habis tadi, itu ndak akan ada dong untuk memberikan kebaikan awak. Seperti itu. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Bahwasanya ada dua perbuatan yang mungkin salamoko ndak awak sadari yang dapat merusak nilai ibadah kita atau amal soleh yang telah kita pabuat sama hidup di atas dunia. Maka mudah-mudahan kita bisa menghindarinya, Bu. Bisa kita menjauhannya, ya, menjauhannya. Dan mudah-mudahan ibadah yang telah kita pabuat ko betul-betul lah ada nilainya di sisi Allah, dan itulah Allah kunci hendaknya, dan itu nanti akan kita terima nantinya. Karena di akhirat kelak nanti malaikat Allah itu akan memberikan catatan-catatan yang telah mereka catat. Maka malaikat Raqib akan memberikan catatan kebaikan itu melalui tangan kanan awak. Malaikat Atid juga akan menyerahkan catatan itu melalui tangan kiri awak. Kalau lai taba catatan tangan kanan awak, Bu, tipih tangan kiri awak, sanang awak menerimanya. Tapi kalau sebaliknya, taba catatan keburukan kita dan kita terima je tangan kiri kita dibandingkan dengan catatan yang kita terima dengan tangan kanan kita, tipisnya, tentu disiko awak menangis, bersedih awak. Batu, mungkin ada kesalahan kita kepada Allah. Kalau kesalahan kau kan itulah yang dikatakan dosa, nabo, ya kan? Kesalahan yang dipabuai oleh orang lain bukan hanya maaf menyebut, bukan hanya perbuatan zina saja dikatakan dosa,
termasuk juga melalaikan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, itu juga dosa. Nah, bagaimana orang pendosa itu nanti di mahkamah Allah? Mereka itu menyesal. Ingat surah As-Sajadah ayat 2 baleh. Ibu mungkin hafal sadonyo. Surah As-Sajadah wa teori Jumaik kan baca sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah di dalam ayat tu, surah As-Sajadah ayat 2 baleh tu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Maka ketika itu, kata Allah, para pendosa-pendosa itu, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Jadi Bu. Ini ikutlah sih. Kalau lah jalan nih kok aku ndak boleh do. Kok penting Bu walau taro kok. Nah, walau taro izil mujrimu nana kisu ru'usihim. Kata Allah, para pendosa-pendosa itu mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka atau di hadapan Allah. Kemudian mereka berkata, apa kata mereka? Rabbana absorna. Ya Tuhan kami telah melihat. Ayahnya caliaknya, siksaan yang Allah berikan. Siksaan yang telah Allah berikan kepada orang-orang para pendosa itu. Absorna wasami'na. Dan kami telah mendengar ya Allah bagaimana teriakan-teriakan orang-orang yang kena azab-Mu ya Allah. Farji'na. Maka ya Allah, balian ambo ke dunia balik. Untuk apa? Na'mal salihan. Untuk beramal soleh. Alai bisa kira-kira? Lai bisa kira-kira? Ndak bisa. Makanya ketika umur yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup yang Allah berikan kepada kita, maka marilah kita manfaatkan umur ko. Ya, wakan berdoa tu, ya Allah berikanlah hamba umur yang panjang. Umur yang panjang berarti adalah umur yang penuh dengan keberkahan. Artinya sisa umur awakku diberikan manfaat. Artinya umur awakku adalah untuk yang bermanfaat seperti itu. Kalau seandainya awak minta umur yang panjang, berarti harus ada peningkatan amal ibadah kita. Yang biasanya awak mungkin melalaikan waktu solat, kok dapet yo tapek wakatu. Yang biasanya mungkin ada hal-hal yang rasanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita tinggalkan. Kan begitu. Kenapa? Umurku nanti akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi, la tazilu qadama ibnu Adam. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam min indi rabbi dari sisi Tuhannya. Hatta yas'al anil khamis. Sehingga Allah tanya tentang apa? 5 perkara. Jadi tidak akan banggari kaki awak di sisi Allah biswa. Sebelum Allah tanya di antaranya 5 perkara. 5 perkara tu an umrihi fima afnahu. Tentang apa Bu? Tentang umur. Umur tu untuk apa kita habiskan? Kama kita gunakan? Itu makasihnya. Apakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin iko saja ibu-ibu dek karena nantalata nantai dangko lah ndak fokus pangana kita lai. Jadi itu tadi pesan kita nasihat agama pada hari kini ko adalah 2 hal sifat yang akan dapat merusak nilai ibadah kita. Tadi Bu, 2 hal, 2 sifat yang akan dapat merusak nilai ibadah kita. Yang pertama, ria. Ketika kita ibadah ingin dipuji oleh orang lain, karena sianu itu adalah tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan habis. Yang kedua adalah hasad. Hasad tu
iri hati, masih dengki kepada orang lain, iko akan dapat menghapus nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasad tadi itu kata Nabi seperti kayu bakar seperti kayu yang dibakar oleh api. Ya. Hatab. Ya, narul hatab. Kama yakulun narul hatab. Seperti api yang membakar kayu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menghindari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut doa, Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa kafa billahi wal muslimin wal muslimat khusus li arwahi abaihi ummihi wal muslimin wal muslimat sayulillahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ilahi yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut فمغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سخرة الموت ونجاة ومن النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتكشعنا وتعبدنا وتمن تغسرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma harina haqqan haqqan warzuqna tibaa wa arina batilan batilan warzuqna jatinaba. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata masbahum. Allahumma la tarimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.